Saya Rini Setiawati, NPM 317. Soal P9.1. Berapa jumlah masing-masing dari 4 tabel tersebut harus muncul dalam inventaris perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya FIFO atau nilai realisasi bersih untuk penilaian inventaris pada item individual dasar. Dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan LCNRV untuk penilaian persediaan berdasarkan masing-masing item. Artinya persediaan akhir diambil dari stok terakhir yang masuk. Metode FIFO ini menjelaskan bahwa stok dengan nilai perolehan awal atau pertama masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu sehingga stok akhir dinilai dengan nilai perolehan stok yang terakhir masuk atau dibeli. Maka harga jual yang dipakai adalah harga jual katalog 2011 karena merupakan persediaan yang terakhir dan sudah berlaku sejak 1 Desember 2010. Ini dalam tabel dijelaskan nilai persediaan pada harga jual katalog dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan menjual, hasilnya adalah nilai realisasi neto. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, tabel berikut ini adalah cost adalah biaya perolehan yang diambil dari soal yang biaya FIFO per daftar inventaris tanggal 31 bulan 12 2022. Lalu NRV adalah nilai realisasi neto yang didapat dari slide sebelumnya. Lalu LCNRV adalah nilai persediaan akhirnya. Bisa dilihat dalam tabel seperti ini, cost dan NRV. Kalau LCNRV itu diambil yang terkecil dari cost dan NRV. Total LCNRV 2480. Jadi jika Reimers SI menerapkan LCNRV pada masing-masing item, maka total persediaan akhir adalah 2480. Soal P9.2 LO01. Garcia Home Improvement memasang pengganti pelapis dinding, jendela, dan pintu kaca louvert untuk rumah keluarga tunggal dan kompleks kondominium. Perusahaan sedang dalam proses menyiapkan laporan keuangan tahunan untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022. Jim Alcid, pengontrol Garcia, telah mengumpulkan data mengenai inventaris sebagai berikut. Pada tanggal 31 Mei 2022, saldo akun inventaris bahan baku Garcia adalah $480.000 dan penyisihan untuk mengurangi inventaris ke NRV memiliki saldo kredit sebesar $27.500. Alcid merangkum biaya inventaris dan data pasar yang relevan pada tanggal 31 Mei 2022 dalam jadwal di bawah ini. Alcid menugaskan Patricia Devereaux, seorang magang dari perguruan tinggi setempat, tugas menghitung jumlah yang harus muncul pada laporan keuangan Garcia tanggal 31 Mei 2022 untuk inventaris berdasarkan aturan LCNRV sebagaimana diterapkan pada setiap item dalam inventaris. Devereaux menyatakan keprihatinannya atas penyimpangan dari prinsip biaya historis. Soal A yang pertama, menentukan saldo penyisihan pengurangan persediaan ke nilai realisasi bersih yang tepat pada tanggal 31 Mei 2022. Berikut tabel-tabelnya. LCNRV didapat dari nilai terkecil antara cost atau NRV-nya. Nama produk yang pertama, aluminium siding, LCNRV-nya $56.000. Cedar siding, LCNRV-nya $84.800. Louvert glass doors, LCNRV-nya $112.000. Thermal windows, LCNRV-nya $140.000. Untuk total cost sendiri $408.000. NRV-nya memiliki total $449.100. LCNRV-nya $392.800. Untuk menghitung penyisihan pada tanggal 31 Mei 2022, yaitu biaya persediaan sebesar $408.000 dikurangi dengan
total LCNRV-nya sebesar $392.800 sehingga menghasilkan $15.200. Soal A yang kedua, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tentukan besarnya keuntungan atau kerugian yang akan dicatat menggunakan metode kerugian akibat perubahan penyisihan pengurangan persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Nah, seperti yang kita tahu, untuk saldo sebelum penyesuaian itu sudah ada di soal, yaitu sebesar $27.500. Saldo yang diperlukan itu dari penyisihan pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah kita kerjakan pada soal A yang pertama, yaitu sebesar $15.200. Nah, untuk mencari keuntungan atau kerugiannya itu, yaitu dengan mengurangi $27.500 dengan $15.200 sehingga menghasilkan $12.300. Nah, pada saat itu perusahaan itu mengalami keuntungan. Jadi, keuntungan yang akan dicatat yaitu sebesar $12.300. Jadi di sini saya akan menjawab soal 2 yang B, yaitu jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV yang diterapkan pada persediaan. Aturan LCNRV atau Lower of Cost or Net Realizable Value ditetapkan pada persediaan untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang tercatat di neraca tidak melebihi nilai realisasi bersihnya. Hal ini penting untuk beberapa alasan, yaitu yang pertama, untuk memberikan gambaran yang akurat tentang nilai aset perusahaan. Jika nilai persediaan yang tercatat di neraca melebihi nilai realisasi bersihnya, maka neraca perusahaan akan menjadi overstate. Hal ini dapat menyesatkan para investor dan kreditor yang menggunakan neraca untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, untuk menghindari pengakuan keuntungan yang tidak realistis. Jika nilai persediaan yang tercatat di neraca melebihi nilai realisasi bersihnya, maka perusahaan dapat mengakui keuntungan yang tidak realistis pada penjualan persediaan. Hal ini dapat membuat laporan laba perusahaan terlihat lebih baik daripada yang sebenarnya. Yang ketiga, mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Di banyak negara, standar akuntansi yang berlaku mengharuskan perusahaan untuk menggunakan aturan LCNRV untuk menilai persediaan mereka. Secara keseluruhan, aturan LCNRV adalah praktik akuntansi yang konservatif yang membantu memastikan bahwa nilai persediaan yang tercatat di neraca perusahaan adalah wajar dan akurat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang soal yang kami buat sendiri, yaitu di PPT kita lihat ada item A, B, C, dan D. Nah, dengan kuantitinya yang A 2000, B 1700, C 1900, D 1900, dan E 1400. Dan unit cost-nya yang A 8,50, B 10,20, C 6,60, D 4,80, dan E 7,40. Dan estimate selling price per unitnya yaitu yang A 11,50, B 10,40, C 8,20, D 7,30, E 7,70. Dan completion dan selling cost per unitnya yang item A 1,50, item B 1,20, item C 1,85, item D 1,90, item E 0,70. Nah, dari soal ini dapat kita untuk menentukan jurnalnya, kita membutuhkan 2 step, yaitu step pertama dan step kedua. Step pertama, kita akan menentukan NRV dan LCNRV-nya. Dari soal, dapat kita lihat NRV-nya, yaitu estimate selling price per unit dikurang completion dan selling cost per unit. Nah, item A dapat 10, item B dapat 9,2, item C dapat 6,35, item D dapat 5,4, dan item E dapat 7,0. Selanjutnya, untuk mencari LCNRV-nya, dapat kita lihat dari unit cost dan NRV yang paling terendah. Sehingga LCNRV dari item A yaitu 8,50, item B 9,2, item C 6,35, item D 4,80, dan item E 6,0. Selanjutnya itu
dilanjut ke step 2. Nah, di step 2 kita akan mencari total cost dari pengalian unit cost dengan quantity. Dan kita akan mencari juga LCNRV-nya dari pengalian LCNRV dikali dengan kuantitinya. Sehingga nantinya kita akan mencari selisihnya. Item A total cost-nya 8,50 dikali 2000 sama dengan 17.000. LCNRV-nya 8,50 kali 2000 sama dengan 17.000, sehingga selisihnya 0. Dengan item B, 10,20 dikali 1.700 sama dengan 17.340. LCNRV-nya 9,2 dikali 1.700 sama dengan 15.640, sehingga selisihnya adalah 1.700. Item C, 6,60 dikali 1.900 sama dengan 12.540. LCNRV-nya 6,35 dikali 1.900 sama dengan 12.065, sehingga selisihnya 475. Item D, total cost-nya yaitu 4,80 dikali 1.900 sama dengan 9.120. LCNRV-nya 4,80 dikali 1.900 sama dengan 9.120, sehingga selisihnya juga tidak ada. Dan terakhir item E, yaitu total cost-nya 7,40 dikali 1.400 sama dengan 10.360. LCNRV-nya 6,0 dikali 1.400 sama dengan 8.400, sehingga selisihnya 1.960. Setelah itu, kita akan menjumlahkan semua selisihnya, yaitu sebesar 4.135. Dan dari sini kita akan menentukan jurnalnya. Dari kelompok kami menggunakan jurnal loss method, yaitu loss due to decline to NRV sebesar 4.135 pada inventory 4.135. Terima kasih.